makan. Ngadep sini semuanya, ngadep sini. Put. Sejahtera bagi kita semua, salam. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada siang hari ini kami dari Polres Mojokerto Kota beserta Polsek jajaran Polres Mojokerto melaksanakan kegiatan konferensi pers evaluasi selama Kamtibmas tahun 2020. Alhamdulillah pasca Pilkada tahun 2020 serta pengamanan kegiatan ibadah Natal hingga saat ini situasi berlangsung aman dan kondusif. Kemudian perlu kami informasikan bahwa selama tahun 2020 terdapat jumlah tindak pidana sebanyak 191. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 itu sebanyak 267. Artinya ini mengalami penurunan kasus selama tahun 2020 tersebut. Kemudian penyelesaian perkaranya sebanyak 116 kasus. Jika dipresentasekan maka mencapai 60,29%. Ini merupakan hasil kinerja Satuan Reskrim dan Unit Reskrim Polsek Jajaran, di mana dari banyaknya kasus tersebut didominasi kejahatan, penipuan, dan penggelapan sebanyak 51 kasus, kemudian curanmor 22 kasus, selanjutnya pencurian dengan pemberatan 17 kasus, dan pencurian biasa 23 kasus. Ini yang dapat kami informasikan, khususnya analisa dan evaluasi di bidang reserse kriminal. Kemudian yang selanjutnya di bidang reserse kriminal ini juga telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi berupa dana ADD yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawar Blandong, tahun 2017. Hasil perolehan dari kinerja penyidik Satreskrim, kerugian negara yang diperoleh senilai 297 juta. Tersangka berinisial R yang saat itu menjabat sebagai kepala desa. Dan saat ini tersangka telah dilakukan penahanan untuk pengusutan dan pemberkasan lebih lanjut. Lebih apa? Lebih apa setengah? Setengah G. Ya. Woi. Jangan diliput. Nah. Di luar skenario. Apa? Korupsi apa itu? Korupsi dana desa. Berapa nih? Uangnya apa? Oh
gede apa itu? Emang sebanyak itu habisnya? MM ADD yang berdasarkan pengakuan atau keterangan tersangka digunakan untuk judi, ya, judi yang dilakukan oleh tersangka beserta kawan-kawannya. Kemudian selanjutnya di bidang narkoba ini terjadi peningkatan kasus, di mana tahun 2020 sebanyak 95 kasus, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 722 kasus. Kemudian tersangka yang dilakukan penangkapan sebanyak 146 kasus, sedangkan Polsek Jajaran itu sebanyak 31 tersangka, sehingga jumlah tersangka sebanyak 177 kasus. Dan ini semua telah dilakukan proses pemberkasan, dan yang berada di hadapan kawan-kawan media ini adalah merupakan tersangka yang menunggu tahap 2 ataupun penyerahan berkas dan barang buktinya. Nah, yang botol ya 2 botol lah, jangan 1. Ah. Jetes ya kok nyekel mic jetes ya. Maju. Wes kene krungu aku. Yang dilakukan oleh Polres maupun Polsek Jajaran telah melakukan penyitaan sebanyak 1.740 botol, di mana ini akan dilakukan pemusnahan bersama-sama perangkat Forkopimda lainnya. Berikutnya perlu kami informasikan juga di bidang kegiatan masyarakat bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan selama tahun 2020 itu sebanyak 11 kegiatan. Ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019, yaitu sebanyak 8 kegiatan. Dan syukur alhamdulillah selama kegiatan aksi unjuk rasa tersebut, baik menyampaikan tentang isu Omnibus Law, kenaikan upah, maupun unjuk rasa tentang haluan ideologi negara, itu tidak terdapat permasalahan ataupun kericuhan yang bersifat konflik antara aparat dengan peserta pengunjuk rasa. 20 itu sebanyak 377 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 adalah 462 kasus. Ini berarti mengalami penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Pak, caranya ngambil uang itu gimana? Terus lah itu? Bapak jabatannya apa? Aktif atau mantan? Mantan. Tahun berapa tuh? 2018. Sebanyak 40 orang yang ada tersangka saat ini, diantaranya adalah 28 merupakan tersangka tahanan narkoba yang sedang menunggu proses tahap 2, dan 12 orang lagi merupakan tahanan daripada reserse kriminal yang juga menunggu proses untuk tahap 2-nya. Ada yang mau ditanyakan?
dilakukan penahanan 20 hari dan diperpanjang 20 hari ke depan. Karena